Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rahmadani dengan NIM 231111339. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komponen sistem basis data. Sistem basis data memiliki komponen-komponen yang penting. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada sistem operasi atau operation system, yang ketiga ada basis data atau database, yang keempat ada sistem pengelolaan basis data atau DBMS, yang kelima ada pemakai atau user, di antara lain ada programmer, user mahir, user umum, dan user khusus. Yang terakhir ada aplikasi. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data adalah yang pertama itu ada komputer. Komputer atau suatu sistem, satu untuk sistem yang stand-alone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Lalu, memori sekunder yang online atau hard disk. Ketiga ada memori sekunder atau yang offline. Contohnya ada tab atau removable disk untuk keperluan backup data. Yang terakhir ada media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaring. Sistem operasi atau operating system. Secara sederhana, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer. Operasi I atau O, pengelolaan file, dan lain-lain. Sejumlah sistem operasi yang banyak digunakan seperti Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, atau untuk komputer standalone atau untuk komputer client dalam sistem jaringan, atau novel network, Microsoft Windows Server, Unix, Linux untuk komputer server dalam sistem jaringan komputer. Program pengelolaan basis data hanya dapat aktif atau running jika sistem operasi yang dikehendakinya sesuai telah aktif. Selanjutnya ada basis data atau database, yaitu sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data seperti tabel, indeks, dan lainnya. Di samping berisi data, setiap basis data juga menyimpan definisi struktur, baik untuk basis maupun objek-objeknya secara rinci. Bisa dilihat di gambar tabung di sebelahnya itu ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Selanjutnya, D. Sistem pengelola basis data atau DBMS. Sistem pengelola basis data atau Database Management System atau DBMS. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak sistem yang khusus. Perangkat lunak inilah yang disebut dengan DBMS atau Database Management System yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Ia juga menerapkan mekanisme pengamatan data, pemakaian data secara bersama, pemaksaan keakuratan atau konsistensi data, dan sebagainya. Perangkat lunak yang termasuk DBMS seperti DBase, Foxbase, Airbase, Microsoft Word Access, atau sering juga disingkat sebagai MS Access, dan Borland Paradox untuk DBMS menjadi
untuk DBMS yang sederhana, atau Borland Interbase, Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, Informix, Sybase, MySQL, PostgreSQL untuk DBMS yang lebih kompleks dan lengkap. Bisa dilihat di gambar sampingnya itu. Selanjutnya, pemakai atau user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data yang dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Yang pertama, programmer aplikasi. Pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML yang disertakan embedded dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk seperti C, C++, Pascal, PHP, Java, atau lainnya. User mahir atau casual user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query atau untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh DBMS. Selanjutnya yaitu user umum atau end user atau naive user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen atau executable program yang telah disediakan sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir itu ada user khusus atau specialized user, pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional, tetapi untuk keperluan khusus. Biasanya keperluan khusus ini seperti untuk aplikasi artificial intelligence, terus ada sistem pakar, terus bisa dipakai di aplikasi pengelolaan citra, dan aplikasi-aplikasi sebagainya atau aplikasi lainnya yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Yang F yaitu aplikasi. Aplikasi atau perangkat lunak lainnya. Aplikasi perangkat lunak lain ini bersifat opsional, bisa dipakai atau bisa juga tidak dipakai, karena ini bersifat opsional. Artinya, ada atau tidaknya tergantung pada kebutuhan kita. Jika tidak dibutuhkan, mungkin bisa saja tidak digunakan. DBMS yang kita gunakan lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam basis data. Sementara bagi pemakai basis data, khususnya yang menjadi end user atau naive user, dapat dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, dan pengambilan data. Program ini ada yang sudah disediakan bersama dengan DBMS-nya. Ada juga yang harus dibuat sendiri dengan menggunakan aplikasi lain yang khusus untuk itu atau bisa menggunakan development tools. Nah, kesimpulannya, itu tadi komponen-komponen sistem basis data yang diperlukan. Sekian tadi presentasi dari saya tentang komponen-komponen sistem basis data. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.